Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan cara tutorial melepas plafon Avanza Senior. Langkah awal sih yang perlu dilakukan adalah melepas handle tangan. Itu cukup pakai obeng kembang. Seperti yang lihat di gambar itu, dilepas dulu. Ini dilepas. Kedua, lampu juga cukup pakai obeng kembang. Langkah ketiga, seat belt sabuk pengaman itu pakai kunci 17. Itu dilepas semua dari depan sampai belakang. Ya, contoh seperti itu. Cukup mudah untuk melepas plafon. Ya, cuman perlu kehati-hatian karena kalau terburu-buru juga takutnya nanti sobek plafonnya. Handle tangan itu dari depan sampai belakang itu dicopot semua. Langkah kedua, dot trim belakang, bodi belakang itu cukup ditarik saja, tapi ditarik hati-hati pas di kuncian. Tarik hati-hati, harus pas di kuncian tariknya. Atas juga cukup ditarik aja itu. Hati-hati patah, perlu kehati-hatian buat melepasnya itu. Kanan kiri dilepas, ya cukup mudah. Yang penting pada saat narik harus pas di kuncian. Cukup mudah untuk melepas dot trim bodi belakang ini. Itu seat belt dilepas juga. Cukup pakai kunci 17, ring 17. Sebenarnya untuk membuka plafon Avanza Senior cukup memakai 2 kunci sebenarnya. Yang pertama obeng kembang, kedua kunci 17. Itu dilepas semua. Setelah lepas, nah pengaitnya itu lem-lem di samping bodi itu dilepas semua, lem dipastikan dilepas. Itu dia di lemnya bawaannya lem ibon, itu cukup dilepas. Tapi setelah dilepas, pemasangan nanti dilem kembali. Nah ini juga dilepas semua, pengait dilepas, dipastikan udah lepas semua. Itu dilepas semua plafonnya. Itu dilepas saja, cukup mudah untuk melepasnya. Beda om ya, cara melepas plafon Avanza Senior sama generasi kedua ya. Yang dimasuk generasi kedua itu plafonnya dia sudah tercetak. Yang sudah tercetak itu 2011 ke atas, itu plafonnya sudah tercetak. Kalau nggak salah 2011 ke bawah, nah bentuk plafonnya seperti ini. Nah kebetulan ini
Avanza Seniornya termasuk tipe tertinggi, jadi masih ada doktrin belakang. Kalau tipe-tipe rendah itu lebih mudah karena tidak ada doktrin belakang. Mohon maaf ini kameramennya ini masih amatir. Nah, kedua itu lepas pengaitnya dengan cara ditarik ke bawah, lepas pengait. Nah, posisi ini udah terlepas semua. Nah, ini lepasnya cukup ditarik ke bawah. Nah, ditarik ke bawah itu udah lepas. Nah, ini lemnya dilepas juga. Dipastikan semua lem-lem dipastikan harus lepas semua ya. Nah, terakhir ini pengait. Ini ada pengait jenis kawat, ini cukup didorong aja, didorong perlahan-lahan dia udah copot. Nah, ini didorong. Nah, kelebihannya Avanza Xenia itu dia sudah ada bawaan peredamnya, peredam glass wool. Memang sih tidak full, jadi sebenarnya tidak berpengaruh juga buat meredam suara, terkecuali glass wool ini pemasangannya full baru bisa kedap suara. Jadi dia fungsi utamanya ini untuk meredam suara bising hujan ya, tapi disayangkan peredam bawaannya itu hanya dipasang tengah-tengahnya saja. Ini setelah dilepas lalu dipasang aluminium foil. Nah, peredam bawaannya nanti ditempel lagi. Nah, nanti tempel lagi. Nah, ini plafonnya kalau udah copot ini bisa disambil cuci, ini dibersih-bersihin. Kalau untuk Honda Brio, Mobilio itu sama sekali tidak ada peredam bawaan, nanti dia lebih berisik. Nah, ini proses pemasangan peredam aluminium foil. Ini aluminium foil bahannya double foil, jadi foil atas bawah, tengahnya baru foam, jadi sangat maksimal untuk menahan terik matahari. Terkadang kalau beli di online itu foilnya cuma satu lapis. Nah, ini bahannya aluminium foil double atas bawah, makanya dia tidak ada perekat, jadi harus ada perekat. Bisa pakai lem ibon, bisa pakai double tip. Saya sarankan sih pengalaman pakai lem ibon saja karena lebih murah dari double tip. Untuk efek samping sih selama ini aman-aman saja, tidak ada keluhan customer bau lem ibon setelah pemasangan. Nah, ini Om Rudi nih, Om Rudi pengurus AXS Bekasi. Om Rudi ini ownernya yang punya mobil. Mungkin teman-teman AXS Bekasi mungkin sebagian apal nih sama Om Rudi ini. Nah, ini setelah pemasangan aluminium foil, peredam bawaannya itu ditempel lagi glass woolnya, jadi tidak ada yang dibuang. AXS sebenarnya cukup berpengaruh sih untuk peredam aluminium foil ini. Pertama, selain buat meredam panas matahari, fungsi keduanya itu buat meredam suara bising hujan. Terkadang bising hujan itu kalau hujan deras sangat mengganggu, apalagi pada saat berkendara. Tapi setelah dipasang peredam itu lebih soft, bunyi hujan itu tidak terlalu bising di area kabin. Ini proses pemasangan kembali ya, cukup perlu kehati-hatian, jangan sampai plafonnya sobek.
Ini pengait kawatnya itu dipasang lagi. Cukup mudah sih, yang penting posisi plafonnya itu jangan sampai terlalu ke pinggir dan harus posisi di tengah. Jadi masukin dulu kawatnya kanan kiri, dipastikan dulu plafonnya aman, jangan sampai ada yang tersangkut. Nah, kanan kiri itu dimasukkan lagi, didorong ke depan baru dinaikin ke atas. Nah, seperti itu. Jadi pengaitnya itu nempel di plafon, nempel pas rapet di peredamnya, jadi dia nggak goyang. Emang cukup sulit sih mungkin kalau yang baru-baru bongkar, tapi yang penting intinya sabar aja, jangan terburu-buru. Kalau memang mau bongkar sendiri, pasang peredam sendiri, mungkin di sini bisa diperhatikan nih proses cara pemasangannya kembali. Jadi jangan sampai terlalu ke kiri, jangan sampai terlalu ke kanan bahannya, jadi posisi harus tengah. Kalau si bahan plafonnya terlalu ke samping, nanti efeknya setelah pemasangan itu dia berbentuk mengerut, jadi permukaannya tidak rata kembali. Posisi kawat itu harus narik ke belakang harus kenceng. Memang sih tidak semua jasa pemasangan peredam ada yang sanggup buat bongkar plafon sesennya. Jarang ada yang mau bongkar plafonnya karena memang cukup sulit untuk pemasangan kembali. Beda sama Avanza Xenia yang tahun-tahun muda itu kan lebih mudah, cukup lepas baut aja kan itu plafon udah turun semua. Kawat dimasukkan kembali, dipastikan lurus, jangan sampai terlalu ke samping. Caranya didorong ke depan baru dinaikin ke atas. Ya sebenarnya kalau lihat di video seperti ini mungkin agak sulit. Ya mudah-mudahan setelah lihat video ini bisalah mempraktekannya sendiri. Jadi proses pemasangan peredam kan lebih irit kalau memang bisa pasang sendiri kan, ya minimal sudah lihat lah cara bongkar terus pasangnya kembali. Agak sulit sih, karena peredam bawaannya itu saya tempel lagi, jadi dia lebih tebal. 10 mili tambah 5 mili, 10 mili aluminium foil, 5 mili glass woolnya, jadi 15 mili tebalnya. Nah ini penampakan setelah ditarik sampai belakang. Jadi tebal nambah 15 mili ya, pemasangan jadi agak rumit karena kan lebih tebal. Nah di belakang itu udah pengait, jadi tinggal dikaitkan saja. Nah diperhatikan pada saat mau pengleman, dipastikan benar-benar rapi dulu, permukaannya rata. Kalau belum rata harus ditarik dulu, diurut-urut dulu pelan-pelan biar rapi. Kalau sudah yakin baru ditempel lagi samping-samping sama dilem lagi.
Saya rekomendasikan bahan aluminium foil ini rekomendasi hanya untuk di plafon sama di kap mesin. Kalau untuk dipasang di pintu apa lantai dasar itu kurang rekomen. Untuk hasil kedap memang kedap, tapi tidak rekomendasi buat di pintu, kurang maksimal. Nah ini finish sudah rapi kembali. Kalau memang mau bantu silahkan di subscribe ya Om, biar dapat informasi terbaru.